dapat Gimana informasi dari bawah ini dari yang selama ataupun dari informasi karyawan yang ada di sana, memang dugaan awal dari tempat tersebut. Itu. Jadi titik apinya dari mana mereka pun tidak tahu karena ya kondisi malam. Gitu kan, tiba-tiba. Halo Kak Segonom. Kak Segonom. Segonom. Iya. Jadi kita juga berasumsi bahwa tentunya sudah yang di sana. Kapan Kak main? Katanya mau main. Saya sudah melakukan tindakan awal karena apinya cepat meluas. Ngomongin tanggal 28 katanya. Oh, 28 Februari. 28 Januari. Ikut sini Kak. Galeri. Dari kemarin Niki minta ikut terus. Sambil meminta bantuan terdekat, Apa segini? mereka juga ada usaha sebenarnya untuk melakukan evakuasi kepada pengunjung, tetapi karena lagi baru keterbatasan tenaga mereka dan pengetahuan mereka tentang penyelamatan, ya akhirnya orang-orang ataupun petugas tadi yang mulai kesulitan ya karena memang kalau udah ini sangat sulit untuk pemadaman, beda dengan di perumahan. Mereka ini menyelamatkan, ya, meninggalkan mungkin bukan meninggalkan ya, jadi Nggak sibuk, jadi nggak berani ganggu. Oh enggak, mereka yang harus diselamatkan. buat teman spesial, tidak ada sibuk. Seperti apa? Saya juga tidak tahu karena juga mereka Mas Segonom katanya mau ke sini. dalam satu video yang mereka Katanya tanggal 28 Januari. ketika kebakaran itu terjadi chaos, Rumahnya di panik tadi. Nggak tahu. Lo iya nanya, aja nggak aku. Cepat meluas itu kebakaran. Ya, oke, baik. Kebakaran ini sebenarnya cepat meluas tadi ya itu ya karena posisi yang terbakar ini ada di bagian atas, ya anginnya pun mudah menjangkau area yang terbakar. Nah di sini pun ya kita melihat akses untuk evakuasi yang mungkin jadi kendala bagi para pengunjung karena kemungkinan tidak ada informasi terkait jika kalau ada keadaan darurat seperti kebakaran. Oke, mereka harus menuju kemana, berlari ke arah mana, ya. Tapi memang sih sebenarnya sarana proteksi kebakarannya kemarin ini saya Aku lihat, pantau terus storynya sibuk foto-foto sibuk sana sini. Biar eksis, biar kayak lo. Macak sibuk. Tetapi arah untuk pemberitahuan ketika para penghuni yang tadi mau dievakuasi kesulitan karena keterbatasan pandangan. Halo Kak Noviar. Noviar di 22. Evakuasi menuju tanggap darurat. Nah ini menjadi salah satu kendala yang mungkin dialami oleh para pengunjung yang Pengen sih ikut foto endorsan. pada saat itu. Ayo, kapan-kapan yuk. Tuh loh Kak, ayo kapan? Bilang ya sedikit dramatis, ya kita bilang dramatis sedikit ya karena yang bisa kita selamatkan dialah orang yang terlihat oleh kita, ya. Yang terpantau oleh kita, yang terpantau oleh petugas yang ada di bawah ini. Kayak kakak endorse kaos-kaos Everglade. Kayak endorse anjir. Everglade ya Kak. Check out di Shopee ya Kak. Kurang ajar. Akan membuat kepanikan juga yang di bawah. Nah, jadi kita tenangkan dulu. Wajahku gak support. Tenang aja Kak, nanti di make upin sama Kak Pupui. Firman aja lo, Firman aja dia pakai Everglade. Meskipun wajahnya nggak support. Tandanya tadi ya fokus kredit secepat mungkin. Siapa yang terdekat? Karena posisinya mereka katanya di atas ini ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sana gitu. Jadi mana yang mudah dijangkau dulu oleh fokus kredit kita ambil dulu, kita terbuka. Dulu yang mudah 3 orang pertama, terus menyusul lagi ada 4 orang. Yang kedua dan sampai terakhir 2 orang kita bisa turunkan. Nah, jadi total ada 9 orang. Kalau evakuasi korban dilakukan setelah api padam, betul. Korban yang terjebak tadi, yang tidak tertolong menurut laporan masuk. Ya ini kita lakukan setelah proses pemadaman selesai. Ya kalau kita lakukan sambil berjalan ini, ya karena korban ini sudah meninggal.
kita juga tidak bisa maksimal, ya kan? Nah, akhirnya kita nunggu sampai benar-benar untuk petugasnya pun safety. Sponsor Ya, utama. kita juga nanti akan Wah, kalau itu sama Kak Rance deh kayaknya. informasi di mana posisi Berbincang lebih lanjut. Wewe dapat sponsor lah dari kelas itu. para pekerja ataupun pegawai di sana, ya kita menanyakan mana room ataupun ruangan-ruangan yang mereka pakai. Ya, akhirnya kita ke sana. Tetapi ada hambatan karena bangunan Loh, sudah nggak rare tutup, beauty ya. akses menuju ke tempat sana susah. Akhirnya kita sisir satu persatu melewati Itu dimasukkan terus ya, Kak? beberapa Iya, tahapan, ya, atau kita saya pakai membutuhkan. sistem triase. Sampai apa, Kak? Kita Rare beauty sebar aja. tugas, Oke. ya, supaya nanti jika menemukan kita berikan tanda dulu. Ya, jadi, Sama kamu aja biar bilang Kak Rance kalau aku takut. nggak bisa langsung ambil aja. Dia semenakutkan itu kah? Ya, dan misalnya harus didampingi oleh pihak kepolisian. Kebetulan tim awal dari hari kedua ya, menemukan dua korban. Di mana? Di lantai 8 dekat posisi dekat tangga darurat, dekat tangga yang menuju tangga darurat. Nah itu yang kita temukan di awal. Ya. Kondisinya ini korban yang sudah meninggal semua. Ya, kebetulan tidak berjauhan. Nah, tidak jadi sepertinya ini dua orang ini dekat nih, ya dekat. Nah, mungkin karena panik ya, mereka ngumpul berdua di sana. Tapi posisinya yang satu istilahnya ke kanan, satu ke kiri, itu ya. Dan kita temukan di sana. Akhirnya kita laporkan ke perwira piket. Kebetulan Pak Joko Susilo selaku perwira piketnya bahwa kita menemukan. Pak Joko berkoordinasi dengan Pak Kapolsek yang kebetulan juga standby di sana untuk segera ke atas, yang melihat dengan timnya untuk mengevakuasi. Kondisi korban pertama dan kedua ini masih bisa dikenali? Sudah tidak bisa dikenal karena sudah terbakar, terbakar dan jangka waktunya lama. Itu pun ya secara Alhamdulillah fisik, dapat sponsor ya, utama fisik dari itu kaos. Kita temukan bagiannya itu ya masih terlihat dari kepala bagian tengkoraknya, bagian sampai ke bagian paha. Nah, satu detik kalau tinggal tengkorak masih ada sedikit sisa-sisa tubuh masih ada, bukan hanya tengkorak tapi dari ini masih ada. Berarti sudah tidak bisa dikenali di wanita atau pria. Betul, sudah rata-rata korban yang kita temukan tidak bisa kita kenali lagi. Bahkan mungkin ada beberapa bagian korban yang terpisah gitu kan. Bagian tubuh Sudah yang disetujui terpisah. Mbak Puts. Ya, gitu. Tapi posisinya Aku mah tinggal jalan. Boleh diceritakan lagi Pak, penemuan-penemuan selanjutnya setelah yang pertama dan kedua? Baik, yang hari kedua ini kebetulan di grup tiket grup B ini yang di bawah kendali Pak Joko Susilo selaku perwira piket sampai hapusnya hari ketiga kita bisa menemukan alhamdulillah bisa mengumpulkan 5 kantong jenazah. Tetapi kelima kantong jenazah ini kita temukan semuanya ini di posisi yang berbeda-beda. Nah, ada yang posisinya dekat katanya itu koridor jalan, ya jalanan, ada yang menuju tangga yang tadi di awal, terus ada yang katanya itu dekat kamar mandi. Ya, jadi kita pun bertanya kepada karyawan atau pegawai di sana, ini tempat ini apa? Tempat ini kan sebagai identifikasi nantinya. Jadi ada beberapa tempat terpisah berbeda saat kita menemukan kelima mungkin jenazah pada saat kita melakukan di hari kedua itu. Yang kelima jenazah itu masih bisa dikenali selain yang dua tadi itu? Rata-rata semua sudah tidak bisa kita kenali. Ya sudah, kondisinya meninggal terbakar karena kalau orang meninggal terbakar ini kan apalagi contoh aja nih kita ada orang dikremasi. Ya, dikremasi itu kan di sekitaran suhu 600 sampai 800 derajat dalam waktu kurang lebih antara 1,5 jam sampai 2 jam menjadi api, ya kan? Apalagi ini Pak, ada 2 hari proses pemadaman, apinya pun Pak ada di tengah lihat besarnya seperti apa. Orang tidak ada lagi yang bisa kita kenal.
berarti ini 600 derajat kilo atau lebih. Menurut perkiraan kami lebih. Karena apa? Besi api sebagai penopang di lantai 8 ini menambah ke lantai 9. Lantai 9 ini tambah yang menggunakan besi api yang besar. Dan nanti bisa sedikit kita lihat dari sisi bagian bangunan yang lagi. Besi api ini kalau bukan karena panas derajat yang cukup tinggi, dia tidak akan melepuh. Ini melepuh semua. Besi api yang tebalnya itu lebih dari 6 kilo. Nah, beratnya ini mungkin satu batang ini bisa sampai 1 ton. Nah ini semuanya mau kebakar, makanya lantai 9 ini kolaps menyatu dengan lantai 8. Nah kebetulan lantai 9 ini menjadi satu tempat hiburan malam tadi. Nah itu Si paling korban ini malam ini. Berarti sampai dengan hari ini total sudah berapa korban? menurut laporan yang masuk ke kita ya ke poskopis kita itu waktu itu ada 14 ya 14, tapi kita mengirimkan ke kantong jenazah ke RS Polri itu 10 kantong jenazah. Ya, waktu itu sempat ada lebih ternyata karena dari pihak Polri ini double, nah gitu kan, double ini sebenarnya Kakak tolong. udah diakumulasi oleh pihak Mabes Polri semuanya totalnya ada 10 kantong. Nah, 10 kantong inilah kita juga nggak tahu, mungkin dari nanti hasil tes dari kepolisian ya, tes DNA ataupun tes yang lainnya ini ya, dari hasil keluarga yang nanti diambil sampelnya bisa ditemukan, karena ya itu tadi karena kondisi jenazah yang kita temukan sudah tak utuh lagi. Pak Budiman, boleh saya lihat nggak video pas evakuasi pertama dari kedua itu, Pak? Bisa. Kebetulan saya ada sedikit ya. Nah, saya bentar. Oke, ini videonya. Nah, ini bersama tim dari kepolisian kita menuju TKP penemuan korban jenazah. Nah, Sudah hancur ya, Pak? ya kondisi bangunannya sudah demikian, jadi kita pun benar-benar harus teliti. Ketika sudah menemukan, artinya areanya ini juga harus benar-benar aman karena sudah rusak bangunannya semua. Jadi tim yang naik ke atas pun sudah diperingatkan bahwa jangan terlalu banyak gerakan karena takut merusak nanti. Ini yang tangga darurat itu, Pak? Tadi. Ya ini yang tangga darurat kita mau yang tadi saya bilang keluar. Nah korban ini ditemukan di sini. Nah ini. Belum terbawa ya kak di sini. Oke. Jadi semua ini positif sebenarnya nggak menjawab di lantai 8 ini. Ya, kemungkinan mereka akan menuju ke lantai darurat tersebut. Cek jangan dulu. Jadi tetapi kondisi bangunan sudah runtuh semuanya. Traumanya apa? Luar biasa ya. Kenapa trauma aja? Ya bisa mesti sing korban sing kayak Nggak membayangkan Si urip. Korbannya apa itu, Pak? kebakaran glodok. Itu tadi dan mungkin mereka terjebak ya, karena akan menuju tanda darurat ini banyak asap. Gitu. Jadi pandangan mereka terbatas dan mereka pun bingung nggak tahu kemana arahnya. Akhirnya mungkin hanya muter-muter di situ saja, kebanyakan menghirup asap ya, karena asap hasil pembakaran itu semuanya racun. Ya, nggak ada lagi udara bersih ataupun oksigen yang dihirup, akhirnya mereka kolaps. Dan sampai akhirnya mereka meninggal terbakar. Kalau video yang ini lagi evakuasi, Ya, ini juga masih tahapan pencarian, Pak. Jadi di hari ke-7, ya kita tetap ada lakukan penyisiran karena walaupun perintah dari pimpinan Damkar maupun juga dari kolaborasi dari kepolisian bahwa kalau belum dinyatakan selesai, kita terus mengadakan pencarian. Jadi teman-teman juga dibantu oleh gedung dari kepolisian.
kepolisian, dari instansi yang lain, juga ada di sana. Ya, semuanya ini menjadi satu, ya, melakukan pencarian sampai benar-benar nanti dinyatakan selesai oleh Aturan diskotik. Ayo, ya. kalau di video ini menemukan apa? Kayak tabrakan kan mati terus ngono kan kak. Iya, Nenek kebakar kan pelan-pelan mati ini anjir. Terkait penemuan ada sedikit Kan ya rasanya sisa mati. potongan tubuh. Ya, jadi ada satu potongan tubuh yang Membakar satu persatu pada saat organnya. itu, ya, oleh tim. Dia bilang kayak kremasi Kremasi kan wes gak orang- sadar aja. Iya. Terus gak kerasa lah ya orang mati Ketika itu kan. sudah menjelang sore, itu udah menjelang sore, akhirnya kita melaporkan ke pihak kepolisian ada potongan tubuh yang harus kita segera evakuasi karena mungkin udah kelamaan juga, itu bentuknya juga mulai beda gitu. Masih ada sedikit potong daging, maaf ya Pak Fajar, tapi mungkin ini bisa menjadi pertanda baik bagi mungkin keluarga ya yang sedang mencari keluarganya yang terjebak pada saat itu. Saya dengar juga menemukan Diskotik mana kak? perangkat Glodok. Glodok ya? Ya, Jawa Barat. kebetulan memang Jakarta. di hari pertama tadi. Kapan barusan, Kak? Loh, Januari pas itu tengah sebelum selesai. Lanjut ya, kita tim ya. Ruamiku Saya soalnya ini ternyata ada istrinya salah satu tuh di speak up. di lantai 8, Suaminya tuh menyusuri. jadi korban di situ padahal dia izin ada dinas di luar kota. Kan pada bilang kayak kebakaran ini tuh salah satu doa istri yang terkabul. Ya, insting kita Pak. Insting kita Pak. Suaminya meninggal. Ya, dan Iya, yang suaminya meninggal terus ketepaan. Saya bisa dikenali wajahnya. Kepercayaan juga udah mulai berkurang, tetapi ya itu tadi insting kita. Nah, jenazah sudah ditemukan, ya, sambil kita menunggu tim yang lain, ya, kita Berapa sih mengamankan meninggal? area. Wah, iya. banyak yang nggak ditemuin toh soalnya. Iya, enggak dilakuin. Jadi pun kebakaran ini gara-gara korslet listrik. Naik ke atas. Dia tuh sebenarnya belum dapat keamanan. Pas pada saat kita mau Oh, baru evakuasi, Enggak sih. iya, tadinya Kayak kondisinya kita temukan kayak seperti kayak demikian, misalnya terlumpuk, ya kita mau masukkan ke kantong jenazah, ternyata baru di atas sedikit, langsung. Iya. Kita mah tinggal jalan aja yang di lapangan. Karena tadi kondisinya itu udah terbakar, ya apalagi tulangnya hancur Pak. Bagian tubuhnya lepas, terutama tadi ada bagian kepala, orangnya kita mau pindahkan, malah pada saat pelan-pelan kita mau pindahkan, semuanya bagiannya menjadi hancur. Tetapi tetap karena pihak kepolisian di sana ya, pihak kepolisian ini menyatakan tetap dimasukkan ke kantong jenazah yang kita masukin. Kudu mesti jadi hangus yang depan Kristo. Manusia di Kristo itu Bandung ngomong ya teman. Pada bego semua, akhirnya Aku loh sampai belum sempet ngomong saking sibuknya dia. ini tekanan di lantai 9 Pak. Di lantai 8. Nah ini belakangnya ini besi-besi runtuhan lantai 9. Nah ini terbuka kan di atas. Nah itu, tapi belakangnya itu besi-besi besar itu ya karena lantai 9 sudah runtuh ke lantai 8. Ini kita ada di lantai 8. Katanya di sini sempat dengar ada yang memanggil. Ya dibilang ada apa percaya atau tidak. Memang pada saat Halo Kak suasana Alda. di atas itu hening. Ya kita tim pencarian fokus memang pencarian. Ya kita bagi tim lagi di atas. Nah, kebetulan saya memimpin satu tim ya untuk pencarian di lantai 8. Tadi kita ada 4 orang. Ya tim saya ada 4 orang termasuk saya. Nah, menyisiri itu bagian lantai 8 sisi sebelah timur. Ya, yang diduga tadi yang runtuhan dari lantai 9 tadi yang agak sedikit masih ada kesulitan aksesnya. Nah, kita putar Pak, kita bagi sama menyebar. Nah, ketika kita sudah menyebar di atas ini memang kayaknya orang banyak, kayak orang memang petugas memang semua naik di lantai 8. Tapi suasana ini Pak, sepi kayak nggak ada suara suara angin karena dari atas ya. Nah
kita menyebar karena mungkin pada serius semua, pada serius mencari ya korban-korban yang belum ditemukan. Tapi pada saat itu ya saya berinisiatif sendiri juga menyebar, tapi kayaknya nggak jauh dari teman-teman, gitu kan, menyisir mencari bagian yang belum disisir. Nah, ketika saya menyisir, ya saya kira ada teman-teman, kok kayak masih ada suara orang rame gitu kan. Oh, masa teman saya ini masih aman saya. Kan, ketika saya mau panggil teman saya salah satu anggota saya mau ke belakang, nggak ada. Dan kayaknya ada suara orang di belakang saya, nggak ada gitu. Memang terpukul tadinya, karena awalnya nih, tapi masih kedengaran saya ada suara. Saya panggil, mungkin dekat nih, suruh bantuin saya mindahin Pak, ada besi yang mungkin yang jatuh ke bawah ini ada besi seperti lokal, ya, jadi mau saya angkat, gitu kan. Tapi teman saya udah, saya cari nggak ada, gitu kan. Akhirnya saya, ya, merinding juga nih karena sendiri gitu kan Pak. Kayak ada orang. Iya, akhirnya ada orang. Saya kembali lagi keluar, nggak taunya teman saya seperti lokal, ya. Akhirnya mau saya angkat. Halo Kak Sursan. Saya cari nggak ada, gitu kan. Akhirnya saya, ya, merinding juga nih karena sendiri gitu kan Pak. Kayak ada orang. Iya, akhirnya ada orang. Salam. Saya kembali lagi Salam itu keluar, apa, Kak? nggak taunya teman saya Salam itu keluar. assalamualaikumnya Dua orang, masih satu orang masih ada di dalam juga. Ada di luar, Pak, udah nungguin. Saya panggil, kenapa kamu ada di sini? Salam. Waalaikumsalam. Oh coba jawab waalaikumsalam. Beda kuesan. Mengambil Belum ada bawa. ya, dari apa yang sudah saya rasakan di sana, mungkin ya. Halo Kak Adin, halo Kak Safri, Ahmad. Loh, Adin dah? Ya, dari Bukan. pengalaman saya, Kok Adinnya ngono? Kudu kok. ya, buat ada aja Pak aja. Jangan suara Pak Joko, Bu. Sebelum nanti kita ke Pak Joko, mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Budiman. Katanya musola yang ada di diskotik itu tidak terbakar ya Pak? Nah, baik, apa aja, jadi memang dari sekian luasan ya tempat hiburan yang terbakar tadi, memang ada salah satu bagian Nama gap. tempat hiburan. Nama gap. Jadi Sursan. ada musola kecil ya di lantai 8 yang kebetulan juga ini juga sebagai sarana ibadah untuk karyawan. Jadi ketika kita melakukan penyisiran di akhir, ya yang udah pendinginan udah selesai semua, nah, sambil penyisiran kita ternyata Masuk terlalu keren ya kak, lihat bulu mata bawah. ya, nah, ya ini juga salah satu mukjizat lah ya dari Allah ya untuk menyelamatkan tempat itu. Ya, jadi ada musola kecil yang ukuran nggak terlalu besar sih ya, sekitar mungkin 4 kali 3 atau 4 kali 5 meter persegi ya. Ini hanya terkena dampaknya saja, terkena dampaknya. Memang sih Pak udah ada asap-asap itu bekas asap yang jelaga gitu yang masuk ke dalam ruangan, dan juga ada beberapa bagian yang sedikit terbakar. Ini ada yang terbakar seperti tirai pembatas. Nah, tirai pembatas ini juga ada tuh tirai warna merah terbakar, juga ada karpet. Anjir sampai Karpet kiri nggak bagian keluar depannya, terus ya. biasanya kalau karpet itu kalau kena panas sudah terbakar. Orang itu bakar sampai hangus. Kayak di oven tirai nggak kebakar. Sekarang bagian pakaiannya itu, tapi bagian dalamnya ini masih itu. Ya, setelah kita cek periksa itu ya, alhamdulillah musola itu nggak terbakar keseluruhannya, hanya kita mungkin 80%, yaitu bagian-bagian yang mendekat-dekat dengan area bagian dalamnya ini hanya terus. Itu yang kemarin bisa kan. Kebetulan juga saya laporkan ke Pak Joko selaku perwira piket, beliau ungkap katanya masa sih nggak percaya ya, saya panggil suruh naik lihat itu ya ada. Berarti bisa dikatakan satu-satunya ruangan yang tidak terbakar adalah musola ya? Iki kudu wong Indonesia iki. Pandangan kita Wong Rusia iki. tempatnya agak sedikit menjauh dari tempat yang keramaian. Yang penempatannya memang agak di
Wong ndi to, Kang? Kang. Kang sampean wong ngendi to, Kang? Kang. Kang. Baik, terima kasih Pak Budi. Siap. Nah, ini kita ada lagi Sorry. satu narasumber Pak Joko ya, yang merupakan perwira piket pada saat evakuasi di Glodok Plaza. Perwira piket teh? Pak Joko. Sakit ya. Ya, sekarang di samping ada Bapak Joko, perwira piket yang bertanggung jawab pada saat kebakaran Plaza Glodok. Masih. Dan beliau Taruh ke juga atas. kasus sektor ya, betul ya? sektor ya. Kelas seksi sektor. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih Pak Fajar ya. Sebelumnya mau nanya Pak, jadi Masih. sempat beredar video mobil pemadam kebakaran itu malah kebakaran saat itu. Itu benar ya Pak? Ya, ini sih karena saat proses pemadaman itu Nanti informan. kita kan ada tahapan-tahapan ya. Tahap pertama itu kita yang mendekat gedung, jadi saat di situ kan kita berjalan gedung kan, jadi peruntuhan ya kaca ya material itu kan banyak berjatuhan melalui luar bangunan. Kebetulan ada unit kita yang mepet dengan bangunan itu kejatuhan bangunan, jadi ya banyak aja dari runtuhan dari bangunan tadi. Tapi akhirnya mobilnya nggak kebakaran ya? Tidak. Ya sempat panik sih, tapi kan kita dapat ya pemadaman api, kita padamkan menggunakan apa tadi. Kalau menurut Bapak, apakah proses evakuasi di lapangan saat itu sulit Pak? Proses evakuasi penghuni bangunan awal itu kita menggunakan proses evakuasi luar bangunan. Jadi kita menggunakan unit yang bisa menjangkau ketinggian itu, karena memang sudah terlihat entah itu penghuni atau tamu, tapi di top floor paling atas melambai-lambaikan tangan. Nah itu akhirnya dari perwira PK kami meluncurkan untuk sekali untuk evakuasi di luar bangunan. Itu sih itu di hari pertama. Jadi unit-unit pompa yang lain melakukan Halo, Kak Bagus Aryan. Apa? Unit Pronto melakukan evakuasi dari luar Enggak itu, berapa mobil pemadam seperti itu. Udah ganti. Yang sulit berarti pas diganti. masuk ke dalam. ya di tabel Lu kan tadi. Cuma narasumbernya aja yang ganti. Misalnya kan 7.30 atau jam 8 ke lokasi, koordinasi apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan, timbang terima berapa piket, itu baru saya atur strategi di situ. Jadi saya bagi tugas lah itu bintara, karena perwira piket itu kan kita ditemani dan oleh bintara itu ada bintara penyerang, bintara penyalur, pembawaan dan bintara data dan logistik dan lain. Nah, saya bagi bintara itu penyerang 3 orang itu membawai regu itu dipimpin para pengendali para regu, penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3. Halo Kak. Dan evakuasi. Jadi hari 2 itu kita 2 strategi pemadaman dan penyisiran korban, karena indikasinya laporan hari pertama itu yang malunya sudah evakuasi luar bangunan, dari kedua itu ada lapor beberapa keluarga melapor ke poskotis, ada keluarga kami saudaranya yang jadi korban. Makanya kita data semua lapor, kita data, terus kita lakukan penyisiran. Ya, kalau ngomong kesulitan atau kendalanya saat kita menyusuri korban, keberadaan kita kan tidak ada. Kita hanya menggali beberapa informasi dari karyawannya, karena kita juga terutama kan akses menuju ke situ melalui mana, lewat mana gitu. Sisi lain asap panas masih ada di situ. Sisi lain kita harus menelusuri di lantai itu ada beberapa kamar, ada beberapa lokasi ya. Jadi kita masih berdalam oleh bisa banyak besi itu mungkin hasil dari kebakaran para partisi ruangan itu yang terbuat dari besi baja
dan mungkin dari kerangka Kok iki bedak sing satu nih, sing hitam. menyatu untuk Oh iya. kerupuk di lantai dasar. Oh, berarti Terus aja di sini bersihkan ya. lantai dasar lantai ya, itu kan ada lantai 8, lantai 9, lantai 9 itu delapan dasar. Kenapa nggak ada? Berarti ketika memasuki gedung tersebut dari lantai dasar sudah ada hambatan. Ya kita kan mau masukin melalui proses pada darurat seyogyanya untuk evakuasi bagi orang yang ada di dalam bangunan tadi, entah itu pengunjung, tamu atau bahkan karyawan. Jadi kita terusin situ dengan Iya, petunjuk Bapak. dari Ada genengan. karyawan Genengan apa? Juanda. Gedangan. masukan-masukan itu, dan kita juga punya prediksi atau kita punya hitung-hitungan, kita punya ya naluri lah gitu. Ada kemungkinan orang yang di dalam bangunan dan gedung itu kan setiap ada kejadian keadaan darurat tadi tentunya pasti ada usaha, ada upaya untuk menyelamatkan diri. Nah, untuk kasus kebakaran gedung itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri atau evakuasi jalurnya adalah jalur tanah darurat. Nah, maka kita masuk ke sana. Ya, ada berhasil sih setelah sekian berjibaku kita memadamkan api mulai dari malam. Saya ingat betul itu di jam 16.15 bintara penyerang saya namanya Pak Deni Haryanto info saya melalui radio Cari. panggilnya KI bintara penyerang. Oke, kemudian dia dikasih perintah saya, ya saya waktu itu masih stay di posko bis. Nah, langsung naik untuk meyakinkan di lokasi itu. Akhirnya naik tangga darurat lantai ke lantai 8, posisi lantai 8. Saya tuliskan amankan dulu, pastikan itu benar korban, karena memang udah campur dengan puing-puing dan reruntuhan tadi. Maka karena standarnya SOP-nya kita hanya mencari, menemukan, tapi yang mengevakuasi nanti dari pihak kepolisian. Waktu hari pertama itu kami lapor ke kepolisian, yaitu masih inapis karena mereka yang kompeten di situ. Selama belum ada Halo, pimpinan Kak dan Zafira. kita nggak boleh apa yang nggak boleh nangkap. Bukan Nah, terus karena korban ini sudah tidak dikenali dan sudah untuk cara kasar mata tidak bisa ada dari polisian nggak bisa dikenali dengan sidik jari, makanya yang lebih Halo, Kak. kompeten lagi dikasih ke DNA, makanya yang datang selanjutnya dari tim DVA. Karena tidak bisa dikenal dengan sidik jari, makanya menggunakan DNA itu. Nah, setelah itu gabungan semua tersedia dari tim polisi yang ada, ambulans siap atau jenazah kalau kita jalan seperti kita evakuasi bersama. Sampai syuting ini dilakukan, Pak, berapa jumlah korban yang belum ditemukan? Kalau ngomong yang belum ditemukan itu relatif ya, karena kalau ngomong yang lapor sampai saya piket itu jam 00 itu masih 13, tapi lewat jam 00 ada yang lapor lagi 1, jadi 14 orang atau jiwa yang dilaporkan hilang. Itu yang dilaporkan oleh pihak keluarga, teman dan rekan atau jauhnya. Tapi prediksi saya ada kemungkinan lebih dari itu yang tidak dilaporkan. Nah, tapi proses pencarian kan kita tetap terus berlangsung ya. Untuk di hari ke-5 itu PIC-nya udah diambil oleh dari Pak Kapolsek, karena kendala yang ada di sana, kendala di lapangan, kita untuk menyusuri akses itu kendalanya banyak material, banyak besi yang ada, jadi kita belum tembus ke ruangan-ruangan. Makanya kita juga melibatkan
internal pengelola gedung bangunan. Dia menggunakan pihak ketiga itu untuk membongkar material termasuk sen yang masih menutupi itu. Di sana masih banyak, jadi kita harus bongkar. Selain itu memang dari Puslapor juga mengidentifikasi dari bukti-bukti dari asal usul adanya pembakaran tadi itu setelah pasca pemakaian selesai. Berarti masih ada 14 dari terakhir yang laporan. Itu laporan 14 berada di kawasan. Iya. Nah, saya baca di media Pak, disebutkan bahwa Glora Plaza belum memenuhi standar syarat keselamatan pembakaran. Iya. Apa benar? Untuk yang bisa menentukan itu layak tidak layak sebenarnya domainnya ke seksi pencegahan di Subdim Jakarta Barat kan itu masih nanti informasinya sih untuk pelatihan untuk grill penanggung kebakaran rutin dilakukan dan informasi terakhir pun dari kelayakan gedung itu ada. Jadi maksudnya manusia